الفاتحة إلى روح المؤلف كتاب الشيخ الإمام الغزالي وسوره مشايخنا خصوصا الحسن بن عبد الشاطر وعمر الشاطر إلى روح حج مولانا راشد بن حج عبد الرشيد وإلى روح حج سمية بن حج محبوب وإلى رقية حج محمد شرفين بن حج سيدي وحج حسنة بنت حج عبد الفتاح كي حج بن إلياس بن حج إلياس كي حج عثمان بن سلمان بن
Haji Mahdi Marzuki bin Marjuk, Haji Fikri Saju Kariban bin Haji Abdul Hamid Farhan Arafat bin Haji Fikri Saju Kariban, lalu Haji Syahbana bin Haji Maulana Rashid, Haji Ghani binti Abdul Ghani, Zainal Asri bin Saleh, Haji Maslan bin Samsudin, Haji Siti Yatun bin Marto Yasmo, Haji Sintawati binti Haji Muhammad Qasim, wa khairihim wa qurina wa taqasyam rahman maghfirah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatukum wa amwatul muslimin wal jami'il habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah manfaat di pertengahan yang dalam kurung aqabatul awaid. Dalam kurung di pertengahan ada aqabatul awaid dalam kurung. Setelah aqabatul taubah, aqabatul awaid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala musannif radhiyallahu anhu ila an qala aqabatul awaid. فيحتاج إلى قطعها بأربعة أمور: التجرد عن الدنيا والتفرد عن الخلق والمحاربة مع الشيطان والقهر لنفسه. فأما النفس فأشدها إذ لا يمكنه التجرد عنها ولا أن يقهرها بمرة ويقمعها كالشيطان إذ هي المتية والآلة، ولا مطمع أيضا في موافقتها على ما يقصده العبد من العبادة والإقبال عليها إذ هي مجبولة على ضد الخير كاللهو اتباعها له. فاحتاج إذن إلى أن يلجمها بلجام التقوى لتبقى له فلا تنقطع وتنقاد له فلا تتغور، فيستعملها في المصالح والمراشد ويمنعها عن المهالك والمفاسد. فيأخذ إذن في قطع هذه العقبة ويستعين بالله جل ذكره على ذلك. فلما فرغ من قطعها رجع إلى قصد العبادة فإذا عوارض تعترضه. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la nuhsi sana'ika anta kama athnayta ala nafsika wa lakal hamdu walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada pembahasan kita masih dalam kitab Minhajul Abidin. Berkata Al-Musannif radhiyallahu anhu dalam kitabnya, aqabatul awaid adalah tahapan yang berikutnya, tahapan penghalang ya. Tahapan halang di perjalanan ya, di perjalanan yang kita tempuh selama kita hidup di dunia, kita akan menemui namanya tahapan penghalang ya, tahapan penghalang gitu kan. Awaid ini banyak nih, ada awaid ya, kalau satu aiqah ini kan awaid ini taksir, maka banyak ada penghalang yang akan kita temui di perjalanan kita menempuh jalan kehidupan. Katanya, fayahtaju, mau tidak mau, kalau kita mau berjalan, mau sampai ke tujuan, mau tidak mau, kita mesti melampaui daripada tahapan ini. Fayahtaju katanya, maka mau tidak mau kita butuh ila qut'iha, kita butuh untuk melampauinya, untuk kita sampai ke tujuan. Tidak bisa kita lewati tanpa kita menuntaskannya. Kalau enggak nanti dia terus menghalangi kita, enggak maju-maju ya. Di arba'ati umur, dengan 4 perkara. Karena penghalang yang 4, maka kita perlu 4 cara. Ya, 4 cara untuk menuntaskannya. Yang pertama, at-tajrudu 'anid dunya. Yang pertama, kalau dia dari penghalangnya adalah dunia, maka kita mesti tajarrud 'anid dunya, mesti berlepas diri daripada dunia. Ya, itu pertama. Bagaimana cara melepaskan dirinya nanti ada dipanjang lagi, dijelaskan lagi ya. Yang kedua, wa tafarrudu 'anil khalqi. Ketika penghalangnya adalah manusia, orang-orang sekitar, maka wa tafarrudu 'anil khalqi, mesti kita menyendiri daripada orang-orang. Itu bagaimana cara menyendirinya nanti akan dijelaskan ya. Kemudian penghalang ketiga, wal muharabatu ma'asyaitan. Yang ketiga, ketika penghalangnya ada syaitan, maka bagaimana caranya mengatasi syaitan? Cara mengatasi syaitan adalah dengan cara muharabah. Apa itu muharabah? Muharabah itu berperang dengan syaitan.
Kalau setan ini cara ngelawannya nggak pakai apa, dia mesti berperang. Nah, artinya setan mesti diperangi, tidak boleh dituruti. Jangan kita nurutin setan, ya setan bisikin macam-macam. Perempuan apalagi perempuan tuh suka banget diganggu sama setan, dibisikin ini, jangan diturutin. Setan ngomong gini kan kita punya akal, kita pakai akal kita, ya kan? Kita pakai akal. Jadi kalau setan nyuruhnya begini, nyuruhnya begitu, kalau yang nggak sesuai, nggak normal, tidak wajar, jangan kita dengerin. Laki-laki mungkin agak kuat, kalau perempuan suka terikut sehingga terbawa ke alam nyatanya. Padahal tadinya masih dalam bisikan-bisikan, tahu-taunya terucap, ya kan? Tahu-taunya terbuat, itu berarti sudah terbawa. Jadi jangan mau kita ikutin setan. Ya, ini berarti sama setan kita mesti perang. Was-was ya dalam ibadah, was-was dalam apa semuanya. Jangan kita ikutin sekali dua waktu kita bantah, mesti kita bantah, kita putuskan. Tidak kita ikutkan. Kemudian satu lagi musuh satu lagi penghalang satu lagi wal qahru lin nafsi. Satu lagi adalah diri. Diri kita adalah penghalang kita dalam ibadah nafsi kan. Nafsi kita, diri kita pun jadi penghalang bagi padahal diri kita ya, diri kita, tubuh kita padahal tapi jadi penghalang juga. Bagaimana cara mengatasinya bagaimana? Wal qahru. Cara mengatasi diri bukan dengan berperang bukan, tapi dengan wal qahru, dengan kita menundukkannya. Ya kalau diri ini cara mengatasinya adalah dengan qahru. Wal qahru ini menundukkan. Kita kuasai. Jadi diri kita ini gampang terkuasai oleh ini oleh itu, maka kita pegang kendali. Jangan kita serahkan kendali diri kita ini ke yang lain. Jadi diri kita ntar bakal dipengaruhi oleh macam-macam ya. Jadi kita tundukkan, diri kita tundukkan. Jadi 4 macam daripada halangan ini dan 4 macam juga caranya berbeda-beda. Jadi kalau orang-orang sekitar caranya menyendiri. Kalau dunia melepaskan diri dari dunia. Kalau syaitan dengan berperang dengan syaitan. Kalau diri dengan kita tundukkan. Katanya 4 macam ini, 4 macam-macam daripada tangan tersebut. Katanya fa'amma nafsu fa'asyadduha, yang paling berat di antara 4 ini adalah diri. Nafsu, diri kita. Fa'amma nafsu, diri kita ini adalah di antara 4 ini, di antara dunia, orang sekitar, syaitan. Ini nafsu ini katanya diri yang kita ada pada ini kan kita, diri kita, tubuh kita sendiri ini, dia fa'asyadduha, ini adalah yang paling berat di antara tantangan untuk kita beribadah. Asyadduha ya. Itulah yumkinuhu tajarrudu anha, karena kalau dia jadi penghalang katanya la yumkinuhu, tidak mungkin bagi kita melepaskan diri. Tajarrudu anha. Kalau dunia menghalangi kita, lepasin aja dari dunia. Enggak bakal ganggu kita tuh dunia. Ya kan, ribut banget nih, tinggalin udah, dunia nggak bakal ngejar kita. Tapi kalau diri bisa kita tinggalin, mana bisa kita tinggalin orang diri kita. Jadi itulah yumkinuhu tajarrudu anha. Kita mau lepaskan diri dari diri nggak bisa, karena kita numpang di diri kita ini, numpang. Kita pakai diri kita ini, kita pakai, ya kan? Wala ayaqhara bimarrah. Begitu juga mau kita tundukkan sekali tuntas, kita matikan gitu nggak bisa, kitanya mati. Kalau diri kita matikan ya mati. Nah, maka ditundukkan tuntas pun nggak bisa, bimarahnya tuntas nggak bisa. Wa yaqma'uha ka syaitan, perang kayak syaitan nggak bisa juga. Syaitan kan kita nggak butuh. Kalau diri kita butuh. Ya. Hiyal matiyah, karena diri ini katanya seperti matiyah wal alah, seperti matiyah ini kendaraan, wal alah ini seperti alat. Jadi diri kita ini adalah tubuh kita ini adalah tumpangan kita, kendaraan kita selama kita hidup di dunia. Kan diri kita nggak bisa numpang di diri orang lain. Gitu, diri kita ini, alhamdulillah Allah kasih diri kita ini, mata kita ada matanya, ada tangannya, ada kaki. Maka kita mau ibadah kan mesti pakai kaki, pakai tangan, pakai mata, semuanya. Jadi alat kita mesti gunakan, ini potensi Allah Ta'ala kasih sama kita. Luar biasa, nikmat yang luar biasa. Hanya perlu dikendalikan. Ya, karena dia punya sifat sendiri. Di diri kita ini punya sifat sendiri. Hawa nafsu itu punya sifat sendiri. Punya tujuan sendiri dia. Dia ada jenisnya dia. Karena kan tergantung dari mana dibuat.
Tapi kan kita punya maksud juga kita. Kita ini mana kita? Kita ini diri kita apa mana? Kita ada yang lain di diri kita ini ada yang lain. Diri kita ini punya selera sendiri, kita pun punya maksud sendiri gitu. Kadang berbeda. Jadi diri kita itu yang mana? Diri kita itu yang mana? Kita tujuannya kita gini, diri kita nggak mau yang mana ini. Berbeda itu, akan terjadi perbedaan. Padahal di sosok yang satu, saling kalau halus sekali, susah membedakannya. Ini diri kita yang asli, yang mana ini maksudnya ya. Jadi karena dia mati ya, alat, kendaraan. Selama kita hidup di dunia, ya kita butuh diri kita ini, kita butuh sampai kita wafat ya kan. Wal alah, begitu juga alat kan, tangan kita menulis, mau baca Quran, mau apa, semuanya ini sebagai alat kita, diri kita ini. Walamat ma'aidun fi muwafaqatiha. Terus tidak ada juga harapan bagi kita walamat ma'aidun fi muwafaqatiha, kalau kita turutin maunya. Ya udah deh, kita turutin deh maunya diri kita, nggak bisa. Diturutin nggak boleh, ya kan? Diturutin nggak boleh, dimatikan nggak bisa. Alama yaqsiduhu, ya udah turutin semua yang dia mau, kita turutin. Wah, udah. Jadi ini, kalau udah diturutin maunya, ya akan merusak diri, akan merusak kita sendiri, ya kan? Kalau diturutin, nggak apa-apa, dosa sekali, dia bakal minta dosa 2 kali. Dosa 2 kali, dia bakal terus minta yang lebih besar. Oh, dosa lebih besar, dia bakal minta lagi. Sampai naudzubillah akan menjurus kepada kekufuran. Sampai ujung-ujungnya dia akan minta disembah. Tidak ada puasnya. Sampai dia mencelakain dirinya sampai apa, dia pun nggak puas. Sampai dikubur baru dia puas. Jadi nggak bisa. Kalau kita turutin maunya, kitanya binasa. Jadi kita mesti menyelamatkan kita berikut diri kita. Ini diri kita yang mana nih? Diri kita yang mana? Ya kan? Ini kan diri kita maksudnya tubuh ya. Tubuh, daging, tulang ini maksudnya. Dia punya hawa sendiri. Diri yang kita yang berbeda dengan itu, dia istilahnya macam-macam itu. Kalau Imam Ghazali, kadang-kadang roh, kadang-kadang akal, kadang-kadang nafsu juga disebut nafsu juga kadang-kadang. Jadi ada beberapa istilahnya. Yang maksud itu adalah diri kita. Diri kita yang bukan badan, yang bukan daging tadi. Jadi bukan yang tubuh ya, bukan yang tubuh. Yang mengendalikan tubuh. Kadang-kadang kolbu, ada 4 tuh istilahnya. Yang Ghazali menyebutkan itu kadang-kadang disebutnya kolbu. Kadang-kadang menyebutnya roh, kadang-kadang menyebutnya nafsu, kadang-kadang menyebutnya apa tadi? Akal. Ini istilah-istilah ini kadang-kadang mirip yang Ghazali sebut. Dialah antar yang mengendalikan tubuh yang tanah ini, daripada daging sama tulang ini. Jadi nggak bisa kita turutin diri kita alam yang sedul abdu minal ibadah. Kalau kita seorang hamba kita ini memang tujuannya dari ibadah, kalau kita turutin diri kita nggak bakal mau ibadah. Siapa yang mau bangun subuh, lagi-laginya malam nggak bisa tidur, dia muter sini kagak tidur, muter sini kagak tidur, dikit lagi azan subuh, udah pas sudah muter yang ke sini jam 3 baru pulas, jam 4 azan subuh. Siapa yang mau diri bangun? Kita mau bangun, diri kita nggak mau bangun. Nah, itu jadi kan ada 2 berbeda tuh, 2 kemauan yang berbeda. Yang mana yang kita? Itu yang kita itu yang mana? Yang akal tadi itu, yang ruh, yang akal, yang nafsu atau yang apa tadi? Qalbu tadi itulah kita yang bangun. Ente bangun. Karena kita hamba Allah. Bangun. Jadi kalau kita turutin dia, yang tubuh tadi ini, nggak mau melek dia. Yang mana kita turutin? Kan? Tidak bakal kalau diturutin semuanya udah nggak apa-apa. Nah, ya, kalau kita turutin nggak bakal selamat kita. Wal iqbal 'alaiha. Ini alhamdulillah kan ini berkat kita, akal kita Allah kasih, maka kita sholat subuh rapi. Kalau kita biarin ini, kita nggak ngaji, nggak majelis, nggak apa, udah berantakan. Udah nggak enak banget tuh rasanya orang hidup bangun itu sholat subuhnya kagak sholat subuh tuh hari, kagak enak udah tuh hari itu.
mustahil enak. Ada pegang duit banyak, gak bakal enak tuh harinya itu udah hancur udah harinya itu kalau subuh pada waktunya. Kalau udah tahajud, udah witir, baca Quran, sholat subuh, itu hari itu berkah. Walaupun nggak pegang duit, walaupun nggak pegang duit, itu dia enak, dia senyum, dia enak, ya kan? Apalagi baca ratib dan segala macam, itu enak hawa itu jadinya. Nggak dosa, sama berapa senyum sama orang, sama keluarganya enak, sama istri enak, sama anak enak. Kan? Yang begitu banyak duit lebih enak lagi. Baru pas itu kan, baru pas. Tapi kadang-kadang diuji, kadang-kadang diuji. Ya udah begitu, udah suasana hati enak, ibadah enak, banyak duit, bakal sesuai sasarannya. Dia bakal kasih ke istri, bakal kasih ke anak, bakal kasih ke tetangga-tetangganya yang dia perlu. Itu baru dia berkah, ya kan? Kalau yang sumpah itu bangunnya telat segala macam, mau kantor pegang duit banyak, udah kacau itu, hati duitnya banyak, ampur-ampurin yang nggak perlu. Ya, jadi diri nggak bisa diikutin. Alama yaqsidul abdu bil ibadah, wal iqbal 'alaiha, untuk kita menghadapi ibadah. Idhiya majbulah la dzil khair, karena diri ini memang majbulah, katanya memang tabiatnya, majbulah ini tabiatnya memang ala dzil khair. Tabiat ini selalu memang diciptakan selalu berlawanan dengan kebaikan. Dia maunya cuman yang enak-enak saja. Makanya kita gampang tuh mensiasatin diri ini. Kita bikin ibadah enak. Dia mau juga, dia pokoknya maunya sama yang enak aja. Apapun itu yang enak dia mau. Yang susah nggak mau, yang sakit nggak mau, yang nggak enak nggak mau. Jadi kita pancing, kita mau ibadah, kita pancing dengan yang enak. Ente kalau mau sholat tahajud nih 10 rakaat, Anda bikinin kopi, Anda kasih kopi ente, bikin kopi malam-malam nggak apa-apa. Wah, dilihat kopi dicangkir, nah enggak, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Kayak hewan kan, ente mau ini dikasih rumput, ya, maju, nah, jalan dulu berapa, baru dikasih rumput. Gitu memang gampang, memang gitu caranya. Makanya banyak sekali, kan? Nabi Yusuf itu ya, Nabi Yusuf ketika dua orang temannya Nabi Yusuf yang di penjara itu kan minta takwil mimpi kan. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukum bi ta'wilihi qabla ya'tikum. Kan Nabi Yusuf jawab, sebelum dijawab la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi, ya, la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa naba'tukum bi ta'wilihi qabla ya'tikum. Sebelum dijawab Nabi Yusuf bilang, "Entar dulu, ana ada perlu pengen dakwah." Dia kan nanya, "Oh, ada kalau mau apa? Cuma badalahum min ba'di marawal ayati la yasjununahu hatta hin. Wa dakhala ma'ahu sijinna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani a'asiru khamra. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Nabiyina bi ta'wilihi, nabiyina bi ta'wilihi naraka minal muhsinin." Tolong kasih takwil mimpi kepada kami. Kami berdua kan teman Nabi sendiri itu. Yang satu melihat dia menuang anggur dalam mimpinya. Yang satu lagi ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Saya melihat dalam mimpi saya membawa roti ditaruh di kepala. Burung makanin roti tersebut dari kepala. Nabi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Tolong kasih ta'wil mimpi kami ini apa? Kami melihat kamu orang baik. Ya kan? Apa kata Nabi Yusuf? Qala la ya'tikum ta'amun turzaqani. Tidaklah datang kepada kalian makanan ada jadwalnya di penjara. Ada jadwalnya jam segini. Nanti nih jadwal berikut makan ini bakal datang kan? Katanya jangan takut, saya akan kasih takwilnya sebelum makanan datang. Jangan takut, majlis ada makanan habis majlis, ya kan? Jangan takut, jadi nggak gelisah.
La ya'tikum ta'amun turzaqanihi, tidak bakal datang makanan nanti kepada kalian sebagaimana jadwalnya, illa nabba'tukum bi ta'wilihi qabla ya'tiyakum. Saya akan kasih takwilnya sebelum makanan itu datang. Ya, qabla ya'tiyakum. Illa ya'tikum illa nabba'tukum bi ta'wilihi qabla ya'tiyakum. Dan ini taraktu millata qaumin la yu'minun. Ini taraktu millata qaumin la yu'minun. Fattaba'tu millata Ibrahim. Jadi kenapa ditunda? Takwil mimpi tersebut kenapa ditunda? Karena ada mau dakwah, Nabi Yusuf ada mau dakwah, memasukkan dakwah kepada temannya dua ini. Ngasih tahu tentang Allah. Jadi takut gelisah. Ini kan majlis kan kalau kelamaan gelisah. Jadi jangan takut, waktu nggak bakal lewat. Bakal ada makanan habis itu, gitu kan? Dan nggak gelisah, dikasih tahu sebelumnya. Jadi itu memang mungkin cara buat memancing diri. Diri kita memang mesti dipancing. Ya, temu. Nyari nggak? Nyari ya? Ya. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukum bihi qabla dari kumam ma'allamani rabbi ini taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi. Ya. Ada? Belum nemu. Ya. Jadi intinya bahwasanya diri kalau dipancing dia senang, ya kan? Diri kalau dipancing dia senang. Nah, jadi majlis bagus ya kalau ada makanannya. Kita juga di rumah kita bikin suasana yang enak. Karena memang diri gitu, kan lahwi. Kalau dia ngobrol lahwi nih, ngobrol. Walaupun cuma makanannya kacang doang, ya kan? Artinya nggak ada makanannya, ngobrol juga 2 jam nggak apa-apa. Tapi kalau majlis hampir setengah jam udah mulai duduknya pindah sini kan. Memang gitu, itu memang itulah tabiatnya diri, memang gitu, wajar, itu memang kita. Memang kita malaikat. Memang gitu, gelisah ya kan? Gerah, gelisah ya kan? Maka kita sendiri mesti pintar menipunya. Bikin cara bagaimana supaya diri kita ini tanpa dia sadar, dia nggak sadar tentunya udah majlis. Nggak sadar dia udah baca Quran banyak, udah gitu. Kita bikin sendiri cara supaya dia tertipu. Sehingga tujuan kita bisa kita dapati, gitu kan? Watibaiha lahu fahtaja idan, maka berikutnya fahtaja idan ila ayyul fahtaja pada istilah fahtaja idan ila ayyul jimaha wallahu a'lam. Ketemu kan fahtaja udah ketemu. Ya, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabak lana fi dinina ma'al kutub wa dzakar rabbi wafiqna wa fiqhum bima taqtadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan daima wa akhiran ya ulama nahdu bil khair wa nafa'u bil syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir wa ridha minka wa'un واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تخشى المصطفى من الى الحق دعانا ورفاه في كتاب فينا الشفاء وعلى ذلك رب الشرفاء وعلى صاحب المصائب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سار رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلق امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا محمد رسول الله
كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الأمر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.